Kalau kita nggak ditakut-takuti, nggak bakalan tobat kita. Makanya ditakut-takuti kita, ya. Amin. Karena sifat manusia itu kan pengen gitu, ditakut-takuti gitu ya, baru mau tobat. Kalau nggak ditakuti nggak mau tobat. Betul. Ya, makanya jangan kita salahkan mereka ini ya. Nah, itu semua ada begini hanya merujuk kepada kebaikan diri manusia ya. Mana kebaikan diri manusia? Tentunya mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang paling baik tuh. Udah nggak ada yang lain. Makanya dia bukan ukuran untuk ibadah ya, bukan ukuran banyaknya sholat, bukan ukuran banyaknya zikir, bukan ukuran banyaknya bagaimana. Ya, tapi ukuran bagaimana kita cinta kepada Allah. Mana yang dikatakan cinta? Syahadat ahad. Ya, kita sudah bagaimana berhubungan, bagaimana kita menyatu dan menjadikan satu, bukan 3-in-1, bukan 3 menuju yang satu, tapi 3 itu senantiasa kita merasakan di dalam diri kita bahwa kita bertuhan, kita mengalami merasakan tafrid dan tajridnya di situ. Amin. Amin ya Allah. Ya. Masya Allah. Udah nggak ada yang lain itu yang menyelamatkan, udah nggak ada. Jangan lagi sebut-sebut yang ini, yang itu yang menyelamatkan ini. Kalau mati hari ini kalau orang mati itu dia pasti dibukakan rezeki, pasti nggak ada. Ya. Semua hari Kalau bagus ya Pak Guru. Iya, kalau orang mati hari begitu dia bilang nanti masuk surga, nanti dilepas dari azabnya. Nggak ada selain Allah. Nggak ada yang mampu menyelamatkan selain Allah. Masya Nggak Allah. ada. Terbuka sudah semua. Izin Ustaz bertanya, kan tadi ada yang cerita keluarganya teman meninggal dunia, tapi itu matanya tidak tertutup, matanya itu kayak melotot dan mulutnya terbuka, meskipun sudah diusap matanya tetap terbuka dan mulutnya tetap ditutup, tetap terbuka pada saat meninggal. Mungkin walau alam dosa apa yang sebelumnya. Kita doakan saja ya Pak Guru ya. Iya. Iya. Ya, puncaknya kalau mau orang Iya. meninggal ya, Pak Ustaz, apakah memang tidak bisa bertanya? Iya. Keakuan dunianya masih kuat. Masya Allah. Jadi Iya. itu contoh Pak Guru ya. Contoh untuk Iya. kita. Contoh ya pelajaran. Masih dia merasa berat untuk pergi, ya. Oh iya. Masih berat. Masih ada keakuannya, dia masih mencintai dunia. Makanya pengen hidup di dunia lagi lebih lama, 1000 tahun Iya, lagi kalau bisa. Makanya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu kita ikhlaskan semua kepemilikan Allah gitu, biar nggak ada keakuan diri kita di situ. Ya, kita ini kan banyak rengko-rengkonya ya. Kita ini kan banyak maunya ya, mau pengen sama hidup, mau pengen ini, pokoknya repot manusia itu. Iya. Berarti alhamdulillah kalau nggak ada maunya ya. Yuni. Ya mungkin begitu Bang Sejati ya, keakuan kita. Kebanyakan itu yang begitu, keakuan kita masih ada sifat ke dunia. Makanya kenapa Raja Firaun ini ya disumpal mulutnya tuh pakai tanah tuh. Ya. Iya. Sebenarnya dia bisa mengucap kalimat thayyibah itu, jadi biar nggak ngucap ya Iya. Pak Guru, biar itu dia. Dia disumpal tuh. Pelajaran bagi yang Iya, karena mulutnya kan masih terbuka ya, mulutnya terbuka di situ. Mulut terbuka, mata kayak Iya. Makanya sahabat beriman ya, ini yang kita harus selamatkan diri di situ. Makanya turunlah pemahaman Allah untuk kita menyelamatkan diri kita dari guncangan itu. Alhamdulillah. Amin Ya. ya Allah. Ya Rabbil Alamin. Ketemu Bunda alhamdulillah. Ketemu Pak Guru sempurna. Allah. Umi Kasanova bilang takut. Puasa ilahi. Ya insya Allah kalau beliau kan takut, berarti nanti Allah ini kan Allah berikan jalan ihdinas siratal mustaqim yang hak. Amin ya. Tenang aja. Itu suatu hidayah kalau takut. Kan kebanyakan orang nggak takut malah Makanya saat kita mengantar ya, saat kita ini yang masih hidup mengantar jenazah, melihat orang meninggal,
Itu sebenarnya di situ saat kita melihat saja itu orang kita itu yang cuma kalau kita cuma melihat itu orang-orang yang bodoh ya. Kenapa dikatakan orang-orang bodoh bagi orang berilmu? Dia tidak mengambil hikmah di situ. Iya. Ya, tidak mengambil hikmah. Nah, sebenarnya siapa yang pergi, siapa yang tinggal di situ? Nah, tapi kenapa kalau memang dia yang pergi, kenapa dia yang pergi lalu yang itu yang tinggal, kenapa kamu banggakan dulu di dunia itu? Nah, itu seharusnya jangan kamu banggakan. Makanya harus hilangkan keakuan itu, kepemilikan itu harus hilangkan. Ya. Harus kita hilangkan. Itu Pak Wan, kalau yang lagi sakit tenat itu apa? Nggak tahu nih juga sakit tenat itu. Itu Tenat. sudah tak ada harapan itu Bunda. Oh ya, tetap kita doakan ya Pak Guru ya. Nih Pak Guru bisa itu mendoakan itu. Ya tetap kita doakan, jangan Maksudnya tidak ada harapan kayak gimana? sakitnya berapa lama Bang Sudah tak Wanle? sembuh. Pak Wanle mau naik enggak? Nanti tak turunkan. Bang Jus tak turunkan. Bang Jus lagi kerja soalnya. Tapi dia nggak mau naik biasanya turun di bawah. Jangan ada ya kalau kita saat sakit jangan ada di situ kita rasa putus asa. Betul. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena di situ juga Allah tidak suka orang yang berputus asa. Ya, tapi bagaimana kita ikhlas di situ dengan artinya kita berjuang dengan keikhlasan, ya. Nah, kita hadirkan di situ dengan perjuangan, dengan keikhlasan. Jangan kita putus asa, tidak ada keikhlasan. Ya, tapi kita hadirkan dengan bagaimana berjuang dengan keikhlasan. Ya, kita hadirkan. Jadi kita perginya tuh sahabat beriman ya, tidak terlalu artinya ya tidak orang bilang tidak mati konyol lah gitu. Ya. Insya Allah berkah Bang Wanle. Amin ya Allah. Ya, jangan kita putus asa ya. Harus kita senantiasa istiqomah, juga kita harus senantiasa berusaha ya. Nah, dengan cara ikhlas tadi, ya Allah, ya. Hadirkan Allah di dalam diri, ya Allah hanya dirimu semua segala apa yang membuat saya sembuh atau kayak gimana, semua kita hadirkan kepada Allah. Nah, itu yang namanya ikhlas ya, bukan ikhlas kita hanya sekedar ikhlas ya. Ikhlas itu kita melebur ya. Itu ikhlas. Contoh kita memberi, saat kita memberi kita ikhlas katanya. Nah, tapi kalau kamu masih nongol di situ, itu bukan ikhlas. Ya, ikhlas itu langsung kita lebur. Nah, ya, langsung kita lebur. Jangan kita merasa kita yang memberi, ya. Nah, kalau orang yang sudah mencapai ini itu walaupun namanya disebut ataupun namanya ditulis nggak apa-apa, tapi dia saat dia memberi itu kosong. Ya, dia kosong, hanya Allah semata di situ yang memberi, bukan saya. Makanya saat kita mengulurkan tangan memberi begini, ini kan tangan ini kan bergerak ke depan. Nah, dengan tangan ini pas ini penglihatan kan melihat gerakan ini ya, melihat gerakan. Nah, jadi saat penglihatan melihat gerakan, nah, ini gerakan ini harus mengakui bahwa saya ada yang melihat, berarti bukan gerakan saya ini. Nah, langsung tenggelam kita di situ. Nah, itu yang dikatakan kosong, ya. Dikatakan kosong. Bang Gitu, Wanle sahabat nggak mau naik Bang Encus, yang mau naik malah yang lainnya. Nggak bisa Begitu. katanya Bunda. Yang naik nggak boleh cerewet ya, duduk manis diem. Contohnya kayak Mbak Riahani. Tapi kalau yang naik cerewet nanti ntar lagi juga diturunkan. Kalau bertanya Bunda Tanya Iya, cuma satu aja, hanya satu, nggak boleh banyak. izin satu ada pengalaman ini Pak Ustadz, yang kemarin ada keluarga yang meninggal. Dia kan sebelumnya penyakit gula, sementara dirawat cuci darah, tapi pada saat dimandikan mayatnya kan itu perbabnya masih melekat di tubuhnya. Kata dokter tidak usah, jangan dilepas, jangan mengalir darahnya, sehingga itu perbannya yang melekat di tubuhnya itu tetap ada pada saat dimandikan. Pak Ustaz, apakah bisa begitu? Maksudnya harus pada saat dimandikan sama keluarganya itu ada perban yang melekat sama dirinya, itu kan dari diabetes kemarin, gula.
Iya. Ya, takut jangan sampai dilepas keluar darah begitu. Jadi tetap melekat pada saat dimandikan mayatnya. Iya. Nah, ini juga sahabat beriman ya, harus juga dipahami tentang yang begitu ya. Ini kalau ada maksud yang membaik di dalam artinya sedemikian, artinya ada maksud-maksud baik ya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Iya. Nah, tapi kalau dia memang ada maksud untuk artinya yang tidak baik, nah jangan ya, macam contohnya kayak gigi ya. Nah, itu kan Dibawa. tidak ada maksud ya, gigi emas gitu. Nah, itu kan tidak baik itu. Artinya maksudnya tidak ada yang baik. Nah, harus dilepaskan. Ya, tapi kalau dia ada maksudnya baik ya, mungkin gigi ini kalau kita cabut satu mungkin Protol semua. mungkin ya protol semua atau kayak gimana. Nah, itu juga nggak bisa ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi harus yang kalau memang dia tidak merugikan atau dia tidak artinya menjadikan sesuatu apa almarhum itu Berat. Enggak apa-apa. Mudarat. Kan iya, kan Mbak, ada orang juga gitu Pak. Dia kan dulu sukanya itu mobil-mobilan, dibawain mobil-mobilan. Tapi ini nih ya, Allahu alam ya. Aturan nggak boleh Pak Guru ya. Aturan. iya. Makanya kenapa itu kan namanya kita kembali ya, kembali dengan kodrat yang semula. Makanya kenapa kita itu tidak bisa merubah-rubah kodrat kita ya. Nah, ya, cukur apa namanya? Tato alis Tato. ya. Iya, nggak boleh. Ya, karena memang harus pulang dengan kodrat Kalau- sesuai. Jadi dia harus pulang sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodratnya yang baru pertama dilahirkan, kayak gitu. Ya, makanya disolatkan, ya, nah, gitu. Tapi kalau memang di situ dia menyangkut sesuatu, artinya Kalau memang itu untuk- Bunda. Apa? Kalau kayak Ayudi sama apa ya? Itu yang susu Oh, ya. nggak Itu kan apa-apa. nggak masalah Pokoknya- itu ya. Kalau Ayudi Pokoknya insya Allah tidak memberatkan itunya ya Pak Guru ya. Iya. Nggak masalah. makanya kita itu makanya itu kalau kita itu Jangan sebagai disengaja orang, gitu loh. ya, sebagai orang yang paham itu jangan kita selalu senantiasa menyulitkan ya, menyulitkan para umat gitu ya. Iya. Nah, tidak juga baik kalau kita menyulitkan umat itu terlalu Kalau banyak tidak inilah itulah. Nah, gitu sahabat beriman ya. Semua Allah itu tidak apa artinya Allah itu kan Tuhan itu kan tidak tidur ya, dia bisa melihat sesuatu yang memang baik atau tidak baik bagi dirinya. Betul. Pak Guru nggak tahu Ayudi, Yuni. jangan. Hostnya tahu. Iya, belum. Nanti udah tahu. Jangan. Iya. Tunggu dapat keluarga. Mungkin siapa? Mungkin Bang Sejati apa tadi yang mau dibilangin? Kayak susu itu Pak Ustadz. Susu. Kalau susu ya. Iya, susu tidak boleh, platina ya, platina di kaki itu. Berlian. Berliannya taruh di gigi. gitu. Dia kan kembali itu, ya. Itu. Iya. Dia kan kembali untuk Susu untuk menemui kecantikan, rohnya, ya. kegantengan, biar ini kan di room sebelah itu ada. Jadi dia dikasih susu. Jadi kalau ada orang ngomong itu percaya, terus dia dapat gift banyak. Dulu dia di sini juga dulu. Terus ini dia udah akunnya banyak, dia live sendiri. Aku diundang ya nggak mau karena aku tahu dia punya susu itu. Kayak gitu mah nanti juga kena sendiri ya Pak Guru, kemakan sendiri. Jadi hasilnya itu Iya. dia nggak berkah itu mudanya. Nanti sebelum tua juga biasanya sakit itu orang seperti itu. Dan sakitnya itu diobati ke manapun nggak sembuh-sembuh itu. Makanya orang-orang yang sudah cukur apa alisnya ya, baru ditatoin. Ya, nanti kalau sudah umur 60 alisnya jatuh ke bawah, nanti alisnya nanti di mata. Masya. Nah, gitu. Iya, kan 60 kan Allah, kan umur 60 itu kan kerutan itu kan semakin ke bawah. Jadi alisnya nanti Iya. di rata-rata mata nanti. Masya Allah, tahu aku. Enggak kayak Perasaan gitu. alis itu iya Pak Guru. Oh, aku tempat aku kakek-kakek umur 150 masih alis di atas nggak turun-turun. Lebay. Aduh. Aduh, lah, itu kali jenggot, memang di bawah. Iya, artinya kan kerutan muka itu kan semakin ke bawah.
Iya, tapi Jangan sampai juga alisnya ini ke bawah. Jadi nggak turun Nanti 10 senti. Turunnya juga nggak 15 senti kali. Nanti nutupin mata alis itu. Ya iya, Kan kayak orang Mbak Tionghoa Maimun itu. tuh macam mana guru? Kayak Kan orang alisnya Tionghoa ke bawah. memang dipelihara itu alisnya sampai ke bawah, terkewer-kewer sampai 20 cm. Itu orang itu, ya kan orang kakek-kakek Tionghoa itu. Kalau di Jawa tak ada, Pak Guru. Maksudnya bukan alisnya itu. Iya. Ini daging alis ini loh. Milih nggak berapa, nggak sampai 15 jadi cm. jadi kedudukan tato itu kan udah nggak sesuai. Oh Turun iya, ke bawah iya, dia. iya. Betul. Kolagennya sudah habis. Satu. Kolagen Iya. Tapi turunnya itu loh Kak Kasanopa, nggak sampai 15 cm kali. Aku nggak tahu juga karena saya kan cantik alami, nggak pasang lagi. Belum ada yang turun sampai 15 cm, belum ada. Jadi hati-hati yang bertato. Ini Pak tato Guru gitu lagi ya. makan kola. Pak Guru lagi makan kola. Kalau hitamkan rambut bagaimana itu Pak Gur? Alhamdulillah nggak Kayak gimana Bang apa? Menghitamkan Bang Hati-hati? rambut. Jadi rambutnya itu Pak Guru diwarnai hitam kah? Yang laki-laki, yang perempuan itu jadi hijau rambutnya. Iya, kalau tentang menghitamkan rambut ya tentunya kalau orang-orang Amalia kan artinya haram ya. Iya. Nah, kenapa disegihkan haram? Karena artinya kita ini kan artinya begini. Apa maksudnya karena Amalia mengatakan dia haram? Nah, kadang kita menghitamkan rambut itu dengan niat lain. Ya. Dengan niat lain, pengen muda, pengen lihat pengen pokoknya ada niat lain Biar daripada cakep. Nanti tahu Iya, gitu. bininya nambah lagi. Itu nggak boleh. gitu ada niat Sejati. lain. Ya. Makanya diharamkan karena kebanyakan ada niat lain. Makanya juga begitu minuman haram. Merugikan orang. Ya, merugikan minuman haram orang. itu sebenarnya apa yang haram di minuman itu? Nggak ada yang haram di minuman itu, tapi yang mengharamkan setelah mereka minum hilanglah kesadaran itu. Gitu. Insya Allah. Itu Begitu Pak makanya Guru. diharamkan. Ada yang tanya lagi di bawah, Yuniarti. Kalau rambutnya yang diluruskan gimana Pak Guru? Kan itu kribo, biar lurus, nggak kusut Ya gitu nggak, Pak Guru. ya nggak apa-apa. Yang penting tidak ada niat lain kan. Gitu Yuni, nggak apa-apa. Iya, gitu aja. Yuniarti. Yang di bawah, Yuniarti, yang di bawah. Maksudnya begitu. Kalau kita macam contohnya TikTok ya. Nah ini TikTok aplikasinya Yahudi mungkin. Nah, kalau kita membawa dengan niat lain, ya, ini dia akan menjadi sumber dosa bagi kita karena kita menjadikan aplikasi TikTok ini untuk menghujat orang lain, ya, untuk mengkritik orang lain, untuk merendahkan orang lain. Dia akan menjadi satu apa namanya wadah untuk perbuatan dosa kita. Tapi kalau kita membawa dia dalam segi ibadah, apa salahnya Allah? Apa salahnya? Allah itu kan tidak tidur, sahabat beriman. Ya, apa salahnya di situ? Betul. Saya tanyakan lagi, apa salahnya kalau itu jangan sebenarnya begini aja sahabat beriman ya. Jangan terlalu kita itu terlalu dipersulit kayak gimana ya yang ya. Karena Allah itu juga tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Betul. Lihat orang yang tidak pakai, iya, orang yang jalan tidak melihat orang yang memakai jilbab, buang pandangan, berlebih-lebihan, kentara munafiknya tuh. Betul. Berlebih-lebihan. Allah itu tidak suka berlebih-lebihan. Biasa aja gitu, jangan terlalu banyak diri kita ini terlalu banyak kita persulitkan. Yang penting kita itu dekat dengan Allah, itu aja, itu saja sumbernya. Udah nggak ada yang lain. Ya, yang penting niat kita hanya bagaimana menghadirkan Allah. Itu saja niat kita kepada Allah. Nggak ada niat lain. Gitu aja. Ya. Makanya kadang-kadang saya memahamkan jangan terlalu banyak kita cincong-cincong gitu. Ya. Sini cincau Pak Guru yang Itu bahasa Inggris. Nabi Muhammad, sahabat beriman ya, Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad pernah menegur sahabat ya, sholatnya tuh wis, pokoknya dia hanya mengandalkan ibadah. Dia menegur ya, apa kata beliau, saya tidak juga suka orang-orang yang berlebih-lebihan tentang ibadahnya
dia juga harus bekerja, harus menafkahi bini, ya, harus bagaimana, itu harus membantu orang lain, mungkin tetangganya lagi gotong royong. Jadi jangan kita terlalu berlebih-lebihan. Yang penting kita hanya bagaimana sahabat beriman, ya. Diri kita itu yang pastinya, ya. Allah adalah kebenarannya. Tidak ada lagi yang benar tuh selain Allah. Kalau kamu sudah mampu mendekatkan dirimu kepada Allah, itu kamu sudah benar tuh. Udah nggak ada yang salah tuh, ya. Udah nggak ada yang salah. Kalau ada yang mengatakan kamu salah, aduh, itu udah lain cerita tuh, ya. Berarti Bang yang hamba aja udah bersyukur. Amin. Allah. ya, Masya Allah, Ada amin. yang mengatakan kita salah, kita blok aja dia Pak Guru, beres. Dia bikin akun lagi. Kurang yang kemarin kakak. Kalau ada yang semer rambut, ya, semer rambut mungkin pakai jangan, ya. Ada kalanya juga dia bilang begini, karena dia ini sumbernya semer rambut itu begini, ada ininya, ada itunya yang haram-haram gitu. Kalau makan nasi nggak ada itunya, ya. Ada. Nasi disemprot herbisida, nasi disemprot pakai apa? Insektisida, kimia, ya. Begitupun juga rokok, ya. Rokok juga di dalamnya ada cengkeh, ada ini. Apabila makanan ini kita makan, yang artinya yang dari produksi kimia ini, kalau dia berkelanjutan, berpanjangan, perbuatan apa, ini akan dia membuat juga tubuh kita rusak, ya. Jadi semua hanya jangan dalam bentuk kita bagaimana untuk menyulitkan diri kita lah, ya. Ya, senantiasa hanya cukup kita beristiqomah, jangan itu tidak benar. Ini, aduh, pusing saya. Bang hamba kalau cari istri yang sederhana aja nanti. Amin. Supaya nggak pusing, nggak bikin habis uang karena peralatan. Akhirnya banyak kepalsuan. Iya, kan harus bisa terima kenyataan, Bang. Iya. Ada nggak saya ceritakan, ya? Ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran tentang rokok, tentang semer, ada nggak? Enggak. Ada. Cuma di dalam Al-Quran Ya. cuma di dalam Al-Quran cuma mengatakan apabila barang sesuatu yang membuat kamu mudarat, artinya yang membuat kamu artinya menjatuhkan dirimu dalam mara bahaya, itu dosa. Contohnya apa? Contohnya kita menghilangkan nyawa kita sendiri, melukai tubuh kita, itu kan menjatuhkan diri kita dari mara bahaya. Tapi kalau sesuatu itu membuat kita manfaat untuk kesehatan kita, kenapa harus kita mengatakan haram? Ya? Contohnya makanan ini kan sudah 100% halal, ya. Tapi apabila kita makan terlalu kenyang dan kita muntahkan, itu juga haram. Dan apabila kamu lakukan sedemikian rupa, hari-hari kamu makan secara itu, ya, tentunya akan membuat dirimu merasakan sakit, lambungnya itu, ini macam-macam lah. Ya, gitu sahabat beriman. Ya. Kalau memang sesuatu itu membuat kita sehat, kenapa harus mau jadi haram kah? Yang haram itu yang tidak, artinya yang dimaksud di sini yang tidak memang baik untuk diri kita, seperti melukai diri kita, ya, apalagi menghilangkan nyawa kita dengan sengaja, apalagi itu menjatuhkan kita dari lembah mara bahaya, itu yang haram tuh, ya. Karena kita sudah merugikan diri kita sendiri. Kalau memang dia tidak berdampak merugikan kita sendiri, ya kenapa harus kita menyalahkan di situ, ya? Jangan makan gula, nanti kolesterol, berarti itu haram juga dong. Gak usah makan kamu. Ya, sebel saya dengarnya. Aduh. Jangan menganiaya diri sendiri. Itu akan minta Allah. Makanya semua itu harus kita terapkan. Ada dua tanda kutip itu sudah. Jangan ngutip-ngutip. Makanya semua harus dengan kesadaran, ya.
harus dengan artinya tentang bagaimana kesadaran itu kan datang dari diri kita sendiri, ya. Berarti makan jangan terlalu berlebihan, gulanya juga tidak terlalu berlebihan. Pokoknya yang penting tidak berlebihan. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Yang sedang-sedang saja. Ya. Dan kita istiqomah artinya bagaimana kita makan itu niatnya dengan bagaimana hanya ketentuan Allah di situ dengan izin Allah kita makan. Makanya bagaimana kita makan itu senantiasa kita harus juga jangan cuma makan-makan doang gitu ya. Harus ada doa makannya gitu. Ya, ada munajatnya biar berkah. Saya tuh kalau di pondok kadang-kadang saya pusing sahabat beriman. Ya. Insya Allah. Sampai pikiran saya itu lelah karena terlalu banyak kayak macam kita itu dikurung dalam apa namanya? Dalam sangkar gitu ya, seperti burung. Iya. Nggak bisa terbang. Tapi enak. Sudah terkurung. Makanya banyak yang menyulitkan peraturan-peraturan menyulitkan para umat. Ya cerita-cerita sekarang saya masih Cuci piring. sarapan. Silakan. Iya. Iya, ayo Saya juga enggak. Karena ayo kita bareng-bareng makan dulu, bareng-bareng makan. Yuk. Mari. Bang Hamba, Ya. kalau persoalan itu tadi artinya masalah yang di pondok-pondok kayak begitu tuh, apalagi kayak sekarang banyaknya pelecehan saya tuh sebenarnya miris ya Bang Hamba. Kasihan ya. Cuman bagaimana itu ya Bang Hamba untuk memperbaiki Dunia persilatan itu lebih ke Iya, dunia di dunia persilatan. pesantrenan itu untuk tidak terlanjur terlalu jauh seperti itu. Belum lagi dalam pembelajarannya dia, apakah dia sudah memakai pandangan, memakai kesadaran, rata-rata Iya. pelajaran fikih. Iya, makanya Pondok. iya, tapi juga kan artinya kan di sini kan artinya tidak kita menyalahkan semua pondok ya, tidak menyalahkan semua pesantren ya. Nah, tergantung dari bagaimana yang mengajar ini sebenarnya ya. Nah, makanya kalau kita sudah menjadi seorang ulama atau menjadi seorang penasihat dalam agama, itu harus kita berkodat ya, berkodat tentang bagaimana kita itu adalah berkodatkan Tuhan atau memang berkodatkan Al-Fatihah atau tapi kalau kita hanya sekedar begitu ya tentunya ya gitu aja, cuma urusan dunia itu aja sampai di situ. Makanya kalau kita tidak ada kebenaran tidak ada kesucian, walaupun kebenaran yang kita ucapkan ini tidak akan pernah suci. Makanya kadang-kadang Allah menjatuhkan dalam perbuatan kita ya, tiba-tiba dia ustadz melecehkan santrinya, itu dia menjalankan hanya kebenaran tapi tidak ada kesucian di dalam dirinya. Makanya dia menjatuhkan, Allah memperlihatkan dirinya malu di dunia, malu di akhirat ya. Nah, berarti ada yang salah dalam dirinya gitu. Berarti pandangannya dalam menjalankan tentang bagaimana untuk tadinya untuk mensiarkan atau membelajarkan anak-anak, tapi dia ada di situ niat lain ya. Karena tidak ada kesucian, masih ada sifat-sifat kemanusiaan dalam dirinya. Ya, ini banyak terbentur kita di situ, ya. Mana piring sama lauknya? Ayo Bang Yuda, mana piring sama lauknya? Ini komalnya tidak bisa kasih lihat ping. Bagus ini komalnya Bang Hamba. Betul. Ini obrolan aman. Makanya kalau kita titip anak-anak, ya harus kita melihat dulu kualitas, kuantitas gurunya, ya. Iya. Nah, nggak apa-apa tentang fikih, nggak apa-apa dulu ya. Setelah dia lulus dari pondok atau keluar dari pondok, kita sebagai orang tua yang mampu sudah memiliki ilmu-ilmu hakikatnya, kita sambil kita melengkapi ya, mengajarkan mereka. Nah, kita jelaskan sebetul-betulnya karena kan anak itu kan dunia akhirat. Ya dunia akhirat yang mampu menyelamatkan kita ya, mungkin sudah di akhirat, mungkin dia mampu mendoakan kita gitu ya, ataupun kita masih hidup dia mampu mendoakan kita. Makanya itu adalah harapan kita anak-anak itu.
Tapi makanya kata kita ibu bapaknya sekarang Bang Hamba ya diserahin aja di pesantren, sekolah aja, nggak ada kontrolan gitu, nggak punya ilmu parenting. Akhirnya kadang ya tersesat juga modelnya begitu. Jadi Itu memang orang kajian untuk tua kita, harus kajian punya untuk yang beriman. Iya, Iya, pelajaran itu juga buat kita berarti ada iya Umi. sempurna. Iya benar Umi, karena kan kita sudah terdoktrin yang dikatakan orang anak-anak yang soleh itu kan anak-anak yang rajin sholat, ya, yang Iya. juz Al-Quran. Nah, itu kalau Amalia mengatakan anak-anak yang soleh seperti itu. Ya, tapi bagi Allah, ya, kalau bagi Allah beda, ya. Anak soleh itu udah tua, umur 70, umur 50. Kalau setelah saat anak soleh kan umur 7 tahun. Yang di sini anak Iya. soleh umur 50. Kalau orang yang soleh itu kan kalau menurut Allah orang-orang yang sampai ibadahnya kepada saya. Itu yang orang yang soleh, Amin. Betul, ya. betul. Yang udah mengenal Allah sendiri di situ, mengenal Tuhannya. Itu yang orang-orang yang soleh. Makanya bukan karena kita seorang ulama atau kayak gimana, yang dikatakan sudah sampai ibadah kita kepada Allah, itulah orang-orang yang mukminin. Orang-orang yang mukminin itu orang-orang yang soleh, ya, yang sudah mampu menempatkan di kepalanya tadi, yang isi kepalanya tadi apa namanya, yang buruk-buruk dia sudah mampu menempatkan yang 7 itu, ya, sifat ma'nawiyah bagi Allah itu. Nah, makanya jalannya dia sampai kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang soleh itu. Kalau selain dari itu udah nggak ada. Alhamdulillah. Ya, makanya pentingnya kita bagaimana Umi? ya, Itu Yuni yang saya silakan. anu Bang Hamba itu apa? Saya kan biasa kalau mulai bangun pagi langsung yang Bang Hamba sampaikan itu kita berpandangan, kita berdoa, kita bersyukur. Biasa, saya kemarin ngalaminnya biasa-biasa gitu Bang Hamba. Tapi tadi, makanya saya sampai sekarang keluar terus nih air mataku. Karena begitu saya pandang muka saya, kayak dia hidup itu, kayak dia ini begitu Bang Hamba. Jadi baru hati sebatin saya bilang, dia hanya bilang gila aku. Alhamdulillah. Bagus itu sudah. Masya Allah, udah kebuka ya Pak Hamba. Iya. Kan sudah dikatakan ya, kalau kita mau lihat diri kita, ya, diri kita yang sebenarnya atau yang saya katakan tadi diri ihsan, ya, pandanglah cermin, ya, lihat dia di dalam cermin. Ya, itu dia tuh. Ya. Nah, apakah kita tidak mencintainya dia? Ya? Apakah kita tidak mencintai dia? Ya, itu yang menggerakkan kita tuh. Ya. Nah, kalau zahir kita ini adalah cangkang, tapi yang aslinya itu yang di dalam kaca itu kita. Itu yang kita tuh, yang asli itu, yang kita yang tidak memiliki darah, yang tidak memiliki tulang, yang artinya tidak berurat, tidak bertulang dia. Ya. Iya Bang Dia Hamba, bergerak sesuai. Bang Hamba bilang kalau bangun pagi pegang rambut tidak bertulang terus ubun-ubun Iya. saya itu biasa Bang Hamba langsung saya sahadat saya ikut yang Bang Hamba itu yang dengan Al-Malikul Hakul Mubin, terus saya lihat diriku jadi seakan-akan saya hidup dengan maksudnya tidak ada lagi saya begitu Bang Hamba, tapi tadi kayak dia hidup saya takut, saya langsung saya tutup mata saya hanya menangis gitu, saya ya Allah, tapi di batinnya ini aku. Iya. Itulah kita. Makanya dengan kesadaran mutlak tadi, saat kita sudah mampu memelihara pandangan dengan kehendak tadi, itu sama halnya kita melihat diri kita itu di cermin, ya. Makanya yang pandangan itu terheran-heran, kita itu terheran-heran. Oh, ini ya rupanya yang berdiri itu, yang bi'alahim tanpa diberdirikan itu. Kita mulai terheran-heran di situ. Oh, dia indah sekali ya. Masya Allah, dia mustahil memang. Ya, kok dia bisa bicara, kok bisa bekerja, kok bisa,
Di situ terheran-heran kita, karena kita baru memandang di situ ya. Iya, Karena di saya situ diam baru, Bang Hamba, depan kaca itu saya diam, tapi dia bergerak gitu. Diri saya kayak dia bergerak, dia pindah-pindah itu kayak bayangan. Tapi iya, terus saya tunduk langsung dia bilang ini aku, bukannya kamu iya, cari selama ini. iya, masya Allah, Tuhan. Masya Allah. Merinding aku. Ya, iya, saya juga merinding. Allah. Ya, Karena kemarin-kemarin saya Sampai lagi ujung kaki, sampai ujung rambut berdiri semua bulu kumis. La arifu ilallah subhanallah subhanallah, saya cari artinya Bang Hamba kan kasih tulisan, tapi saya cari iya, ternyata lama dan ini maksudnya ini. Saya cari lagi tuh Bang Hamba yang Bang Hamba kasih iya, itu. la maujudun, ya, ya, Ilallah yang wujud itu saya. iya, Jadi saya gambarkan tadi tuh Bang Hamba. iya, Layar itu kan artinya yang saya cari bahwa tidak kamu tidak bisa menemui aku kecuali aku mendatangkan kamu. iya. La arifu ilallah, artinya seseorang yang arif itu, seseorang artinya dirinya sendiri yang melihat kita, Iya. ya, dirinya sendiri yang melihat dirinya, ya. Makanya saya katakan kemarin malam, di situ tidak kita mensucikan bagaimana pemahaman kita, tidak kita mendatangkan pemahaman, tapi pemahaman itu yang datang memahamkan kita, Masya Allah. ya. Bukan Allah kita mensucikan Allah, ya, tapi Allah itu bagaimana mensucikan kita. Nah, itu yang dikatakan la ya'rifu ilallah, ya. La ya'rifu ilallah. Nah, dia sifatnya wadi, ya. Iya, tapi dalam hati itu pasti ada bilang saya nih yang wujud, lama wujud oleh ilallah subhanallah, saya yang wujud, saya wujud. Jadi Iya, saya panggil mengartikan itu Bang Hamba, arti dari potongan ayat itu. Yang di Jadi bawah dia mau tampakkan tadi itu Bang Hamba pagi. Saya habis berdoa, saya selalu saya begitu Bang Hamba pagi. Saya sapa Adam, saya sapa Assalamualaikum Adamu, Assalamualaikum Kudratullah, Ruhullah, pokoknya semua begitu Bang Hamba. Karena saya merasa memang saya tidak sendiri gitu, saya rasa itu tidak sendiri. iya. Nanti kita akan mendapatkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu diri kita itu tidak lagi kesendirian, artinya sudah kehidupan ganda di situ. Sulaiman itu tanya, saya jawab ya, dia bawa hidayah, bawa rahmat untuk kita semuanya. Katanya dia bawa apa bunda? Dia bawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dia bawa kesadaran, ya. Dia menunjukkan yang kamu itu yang sebenarnya bukan kamu, ya, gitu. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Dia bawa kesadaran itu Sulaiman, dijawab Pak Guru. Iya. Makanya makasih Bang Hamba udah kasih kenal saya, udah kasih kenal dengan Semoga Pak Guru sehat. ada dalam Iya. diri saya. Amin. Amin, amin, Semoga Pak sama-sama. Guru Umi. dijauhkan dari marah. Tidak punya nilai apa-apa, saya tidak bisa kasih balasan apa-apa Bang. Amin, 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 dengan doa yang sama Umi. Kata Pak Guru, Alhamdulillah Pak Guru, kata Sulaiman, Alhamdulillah. Amin, amin. Makanya kadang-kadang zikir juga ya, zikir apa? Ya, Allah ya, Allah itu tentang aku Allah ya. Nah, itu juga kadang-kadang dia hadir. Ya, nah, dia hadir wajah kita tuh. Ya, itu namanya diri. Allah, saya setiap saat Bang Hamba lagi begini tuh, Iya. saya rasakan nafasku setiap saat begitu. Jadi kadang zikir yang lain kalau udah ini lebih banyak Allahnya, karena kayak di kantor kan saya Iya. nggak bisa terlalu banyak ini, ya pasti zikirnya itu dulu gitu, kecuali di rumah baru saya banyak bisa Iya. zikir yang lain. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya barang siapa yang ingin berjumpa denganku, ya janji itu akanku. Artinya ya bagaimana untuk dia melunasi ya. Yang penting kita itu ikhlas dengan cinta, itu aja. Ya. Dia akan pastikan, artinya dia akan tunai janji, artinya dia akan tunai apa yang kita cita-citakan itu. Ya.
Allah itu tidak pernah dia memberikan beban terhadap hambanya untuk berjumpa dengan dirinya. Tidak ada bilang kita mau di ujian-ujian, kita mau diberikan cobaan. Tidak ada. Ya, cobaan dan ujian itu sebenarnya dari perbuatan kita masa lalu. Ya, contohnya kita lagi berjalan ke masa depan nih, ya. Itu belum kita bertuhan. Ya, kita berjalan ke masa depan, tentunya kita berjalan ke masa depan ini kan ada mungkin ada batu, ada pohon yang menghalangi jalan, mungkin ada tebing. Itu tapi karena kita tidak menghiraukan, karena kita cuma fokus ke masa depan. Ya, tidak ada kesadaran di situ, fokus ke masa depan. Ya, ini ya masa depan ini jebakan, kita jebakan hanya mengejar dunia di situ. Ya, sehingga kita tidak melihat tadi itu tebing, tidak melihat pohon-pohon tadi, kerikil tadi, batu-batu yang ada di jalan. Ya, udah nggak terasa itu. Ya, saking kita fokusnya jalan ke dunia. Pas kita diserukan untuk kembali kepada Allah, ini kan kita kembali. Berarti kita kembali lagi menuju jalan tadi. Ya, ya, ini tentunya kita injakan, ya, kita injak nih, udah mulai terasa tadi tebingnya udah mulai terasa, ya, pecahan botolnya di jalan udah mulai terasa, kita injak sakit, ya, ada pohon berat diangkat pindahin ke sana, ini kita jalan kembali, mulai terasa, nah, ya, mulai terasa, meniti kembali, kita menukil, kita kembali ke diri kita dulu. Jadi dia terasa, berarti yang terasa itu bukan satu ujian, tapi itu adalah satu gugurnya dosa-dosa kita di dalam yang kita pernah perbuat. Ya, kan kalau kita semakin lewati ini kan mungkin tebing atau pecahan botol kan semakin kita lewati, semakin mereka ketinggalan jauh di belakang kita. Kita fokusnya pulang aja gitu ya, kembali. Makanya kebanyakan orang yang kembali itu dia menginjak kembali apa yang mereka berjalan di atas dunia tadi. Itu sebenarnya kita menggugurkan dosa-dosa kita di situ. Ya, yang kita menginjak kembali tadi perbuatan kita, makanya dikatakan balasan, ya, pembalasan atas dirimu. Ya, saya mungkin, ya, tadinya saya mau pergi di rumahnya Kak Nevi, ya, saking semangatnya saya pergi di rumahnya Kak Nevi. Dari sini naik ferry, ya, naik ojek, saya nggak rasa karena saking semangatnya ingin bertemu Kak Nevi. Nanti pulangnya ini sahabat beriman saat mulai terasa jauh juga, ya. Ini juga, ya, mulai sadar saya jauh juga karena kita mau pulang ke rumah, ya. Sampai di rumah capek banget, ya, lelah. Padahal jauh tadi perjalanan. Ini, ya. Berarti sesuatu yang datang daripadamu untuk berjumpa dengan Allah itu bukan cobaan dari Allah, tapi semua itu bentuk dari perbuatanmu sendiri. Ya, gitu. Makanya kalau kita berbicara azab ya di dunia dulu, gitu ya. Kita berbicara siksaan neraka itu di dunia dulu, ya, gitu. Jangan dulu ke sana. Ya, karena ini adalah kenyataan untuk bekal gitu, sahabat beriman, ya. Iya, Masya Allah, ya. Kembali kita, kembali pastinya kita menginjak duri tadi, ya, menginjak pecahan botol tadi, ya. Itu kita sudah mulai digugurkan dosa-dosa kita. Makanya kebenaran itu menyakitkan, ya. Tapi kalau ada yang tidak tahan menyakitkan, ini pasti berpaling mereka. Makanya kebanyakan kita manusia tidak menyukai kebenaran karena kebenaran menyakitkan. Kembali kepada Allah itu menyakitkan, ya. Makanya tidak semua orang menerima itu, ya. Tidak semua orang, walaupun kita memahamkan mereka pemahaman tentang Tuhan untuk kembali, belum tentu mereka menerapkan. Kenapa? Mereka tidak tahan sakit, ya, tidak tahan untuk kembali tadi. Makanya kadang-kadang kita mendengarkan pemahaman kita, kalau kita sudah dipenuhi doktrin, ya, ke doktrin semua dalam tubuh kita ini, pas-pas ada yang memahamkan kebenaran, itu kita terasa sakit, ya. Iya, sakit tak berdarah, sakit banget. Oh, berarti perbuatan saya selama ini nggak benar, ya. Sakit kita. Tapi kalau orang yang tidak tahan, ini dia akan mundur, ya. Tapi kalau memang sifat keegoisannya di situ tinggi, ini dia akan memvonis, apa yang kamu bikin itu salah tuh. Kenapa?
Ya, karena kebenaran tadi sudah menyakiti dirinya. Nah, padahal di situ ada titik hidayah bagi dirinya. Padahal sebenarnya Allah sudah menggugurkan dosa-dosanya di situ dengan rasa sakit tadi. Ya. Nah, itu sahabat beriman, makanya walaupun kita memahamkan kepada orang lain, tidak semua menerima. Ya, makanya kebenaran itu mahal, intan bagi umat muslim. Ya. Intan. Tidak semua manusia bisa mampu ambil. Ya. Islam itu kebenaran, ya. Tidak ada lagi kebenaran selain Islam, kebenaran. Ya. Tidak ada lagi pemahaman yang lain selain pemahaman dalam Islam itu. Itulah puncak kebenaran. Karena apa? Dia tidak bisa bertolak belakang dengan manusia. Tidak akan bisa, tidak akan mampu kita memisahkan. Mungkin begitu sahabat beriman ya. Ini sudah tarhim. Saya mau siap-siap mandi dulu. Ya. Makasih Pak Guru, berkah selalu. Tak dirasa. Alhamdulillah. Iya, amin. Makasih semuanya ya. Amin ya Kami Allah. yang terima Ya, kasih Pak Guru. amin. Dengan doa yang sama. Semoga banyak rezekinya Pak Guru. Assalamualaikum. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.